Bukan candi Hindu atau Buddha. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Benar Hindu-Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu-Buddha. Ini artikel hasil telah kajian akademik, tengah berupaya meluruskan pencatatan sejarah yang telah dibengkokkan penjajah, tidak sedang menyebarkan suatu ajaran apalagi menistakan. Gunakan akal sehat dalam memahaminya. Pertanyaan mudah. Kapan dan siapa misionaris, pendakwah, orang suci, Hindu, Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Maharesi Markandeya dan Agastya itu Mahaershi Nusantara. Kitab yang mencatat dua nama itu lengkap dengan silsilahnya ada di Nusantara. Tidak ada sumber kitab India yang menjelaskan dua nama tokoh itu berasal dari sana. Fahami bahwa benar Hindu-Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu atau Buddha India. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India. Simak ini, Purana Cakapalakini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita. 12 kata, Svarga, bukan, Nirvana, Nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Baijana dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali, di masa lalu dibawa leluhur kita kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Bore, Budur dengan anggapan di dekat situs ada desa, Bore, faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan, purba. Arti Budur, bidur bahasa Jawa itu, bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Ini, perkiraan, Kasparis bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5M, bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Berdasar penelitian Bernet Kempers 1970, 151 dan 1976. Relief dasarnya yang tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Kemudian, Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana, India. Benarkah ini? Para peziarah Tiongkok dari Fahian 399 sampai 414 M sampai Ising 671 sampai 695 M, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya disebarkan ke sini, dan Palembang bukan pusat Buddhism di masa lalu. Jangan salah kaprah, apalagi ikut mempublikasikannya. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, Sanghyang Adi Buddha, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara setelah Hindu. Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana, India. Simak klarifikasinya. Ketika Beku Asin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Kajian oleh akademisi dari seorang bikuni Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Siddhartha Gautama dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang dibawa ke negerinya.
Fahuan 337-422 catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Pada tahun 399-414 Fahuan dalam perjalanan di Savarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai, Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Sumyun 518-521 mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 Hyun-sang mencatat apa yang dilihatnya di Savarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Huining 664-667 melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Sevarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Sevarga bukan nirvana. Ising atau Yijing, tahun 671-695 Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685-695 Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Malayu untuk belajar. Di Savarnatvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran Dharmik original, kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Mereka putra Nusantara pelopor, Dharmik original, yang landmark di Muotakui, kini terpublikasi. Muara Takus adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi yang membangun situs-situs di Nusantara juga Nalada di Bihar India di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya Shailendra. Simak tentang Hindu lebih dahulu mana Prambanan dan ajaran yang terlahir di India ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran Isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM, yang kemudian menulis Veda di sana. Ajaran Brahmana, Dharmik yang dibawa kaum Arya Cakya Saka adalah leluhur kita jauh sebelumnya dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhisme.
Pada tahun 549–477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9M, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu Buddha dan Jaina juga tidak Islam. Di bawah ini adalah putra Nusantara Indonesia terdahulu, tercatat setelah Veda dituliskan. Dharmadasa 700–620 SM, Dharmapala 670–580 SM, Sanjaya Belataputa 6 SM, Sariputra 568–484 SM. Nama Sariputra ini diabadikan di stupa di Nalanda India. Ini nama Nusantara bukan India, jelas membuktikan bahwa leluhur kita yang membawa ajarannya dari Nusantara ke India, bukan orang India yang ke Nusantara. Tokoh lainnya yang membawa ajaran leluhur kita sampai ke India. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, ada dua nama pada masa berbeda sekitar 1013 M. Kumarila Batai 618–540 SM. Adi Sankara 569–537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiam 671–702 M. Ershi Markandeya, abad ke-9 M. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang diajarkan mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India, setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya. Teks kalimat Mahabharata Udyogaparva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur, ini awal mula, ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya literasi kata Timur, pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara. Nusantara Indonesia, disinilah ajaran dharmik original berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi teks kata Cakya, ajaran asli Nusantara, Dharma, dan para keturunan Brahmana ini masih ada di Bali. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakayat Sitiat Saka, Aryan yang agung, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Ini pangkal kerancuan sejarah Nusantara. Ajaran leluhur kita adalah Dharma, Dhamma, Dhammo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bayjana di figura dasar relief Borobudur. Jadi, benar Hindu Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Kitalah yang mewarnai India, True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.